Dari sisi tanggung jawab, ketika seseorang menikah, maka dia bertanggung jawab terhadap kehamilannya, kelahirannya, pendidikannya. Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong. Untuk itu, agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung miskin. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya. Saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Nah, sebenarnya itu tujuan utamanya, latar belakang dari kemudian akan diberlakukannya kebijakan ini yang tadi dinilai oleh pakar kebijakan publik, Pak Rian. Sebenarnya idenya mulia, bagus dan juga sah-sah saja sebenarnya. Komnas HAM memandangnya seperti apa? Apakah kemudian dua hal ini antara bansos dan juga kemudian vasektomi ini menurut Anda hal yang biasa dan juga sah-sah saja jika kemudian digabungkan? Iya, sebenarnya bantuan sosial itu kan bagian dari hak ya warga negara dan merupakan kewajiban dari pemerintah gitu. Nah, vasektomi sebagai bagian dari kontrasepsi itu kan merupakan bagian dari hak privasi setiap orang. Artinya tidak boleh ada pemaksaan. Kalau itu merupakan pemaksaan, maka kemudian jatuhnya adalah pelanggaran HAM. Dan bahkan di dalam Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang TPKS itu dikategorisasi sebagai tindak pidana kekerasan seksual gitu. Jadi kalau itu sebagai syarat atau dikondisikan, artinya itu kan pemaksaan gitu ya. Sehingga itu mestinya tidak dilakukan gitu oleh negara melalui pemerintah daerah gitu. Jadi kebijakan itu kan mesti juga selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia gitu. Jadi kalau idenya adalah bagaimana untuk membatasi keluarga gitu ya, mendorong masyarakat lebih sejahtera dan lain sebagainya, tentu tidak dengan mengkondisikan atau memaksa satu keluarga untuk melakukan kontrasepsi gitu ya, terutama kepada pihak laki-laki tadi kalau di dalam narasinya gitu. Tetapi bahwa kalau itu merupakan kesadaran yang dibangun gitu ya oleh pemerintah kepada masyarakat, maka itu sah-sah saja gitu. Tetapi jika itu dijadikan sebagai satu prasyarat untuk mendapatkan bansos, maka kemudian ini yang kita mesti hati-hati karena bisa berpotensi melahirkan pelanggaran hak asasi manusia. Oke, itu dia, berhati-hati karena ini potensinya pelanggaran HAM bahkan juga pidana loh Pak Rian. Oke, saya sepakat dengan beliau. Jadi dikatakan tadi kan harus menjadi opsi kan ya. Maka nanti ini tinggal bagaimana idenya sebenarnya apa sih? Kalau memang ada yang kurang dirapikan gitu loh. Tadi saya juga sepakat dengan beliau, memang kalau memang tidak boleh secara fatwa agama, jangan yang itu. Harus dengan cara yang lain. Karena kebijakan namanya adalah bijaksana. Kebijaksanaan artinya itu ya memenuhi kriteria-kriteria yang namanya diterima. Tapi bukan berarti tidak boleh digabungkan keduanya. Cuman menggabungkannya harus dengan cara cerdas. Jadi misalnya tadi sampaikan juga bahwa ini adalah yang jangan perempuan doang, jangan laki-laki, itu bagus ya. Gender, kesetaraan gender loh itu. Kedua, mengharapkan, akan ya. Mengharapkan itu berarti tidak memaksakan. Nah, tapi nanti bagaimana pelaksanaannya harus lebih lagi. Jangan sampai ada hal-hal yang itu ya, secara fatwa, secara hukum nggak boleh, itu nanti yang itu perlu kita rapikan lah gitu. Nah, itu dia, harus kemudian kajiannya secara menyeluruh begitu ya. Jangan sampai kemudian ada hal-hal yang dilanggar dan juga tidak diterima oleh masyarakat. Maka dari itu kami akan ajak Anda pemirsa untuk kemudian melihat apa ya respon dari masyarakat terkait dengan kebijakan yang akan dicanangkan di Jawa Barat ini. Sudah ada rekan kami Rehana Mejian langsung bertanya kepada warga Jawa Barat, yaitu warga Bekasi, karena narasumber saya dua-duanya warga Depok dan Jakarta, nggak bisa nanya ya. Langsung saja Rehana, silakan. Ya baik, selamat malam Maria Sigap dan juga pemirsa. Bagi Anda warga Jawa Barat, pernah nggak sih Anda mendengar bahwasannya ada wacana Gubernur Kang Deddy Mulyadi yang akan menerapkan program ataupun kebijakan mengenai vasektomi. Nah, ini juga diketahui vasektomi ini berlaku untuk bagi Anda yang menerima bansos. Tapi pemirsa, yang menjadi masalahnya, yang menjadi bola liar di masyarakat, ini ya tentunya ada pro dan kontra. Karena vasektomi ini tentunya dinilai
menyimpang dari agama dan juga ada sosial dan juga budaya. Tapi pemirsa, bagaimana tanggapan dari masyarakat? Karena bahwasannya Kang Deddy Mulyadi ini juga mengungkapkan vasektomi ini tujuannya adalah tentunya untuk mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan narasumber yang sudah ada di tempat saya melaporkan di Kota Bekasi. Halo, selamat malam Pak. Malam. Bapak namanya siapa Pak? Idri. Nah, Pak Idri sudah pernah mendengar atau tidak mengenai wacana dari Kang Deddy Mulyadi yang akan menerapkan vasektomi untuk penerima bansos? Sudah mendengarkan. Nah, pendapatnya seperti apa, Pak? Ya, kami setuju aja karena terkait dengan rentang ekonomi bagi golongan sosial. Nah, itu yang memang harapan kita ada pembatasan supaya ini kan banyak kita lihat masyarakat ekonomi lemah, ya, memang rentetan anaknya itu banyak. Nah, harapan dari kita semuanya sebisanya bisa ada pembatasan buat ini ya. Walaupun memang itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya apa salahnya juga kita berikan program untuk vasektomi bagi ekonomi rentang. Tetap harus perlu ada pembatasan ya. Tapi ya. Pak, ini juga kan banyak sekali masyarakat yang mengungkapkan agak menyudutkan kepada pihak laki-laki ya. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana? Ya mau gimana lagi, kan ada salah satu risiko supaya ini juga bisa nggak ada lagi pilihan lain, artinya laki-laki itu bisa setia sama istrinya. Oke, nah berarti Bapak kan setuju, tapi Pak, ini siap gak sih masyarakat luas menerima ide seperti ini? Sebenarnya sih sudah lama mereka sudah siap, cuma sekarang ini memang masih sebatas melalui program-program yang difasilitasi oleh puskesmas dan lembaga-lembaga sosial. KB mungkin ya. KB. Nah, tapi Pak, ini juga kan ada juga untuk dari pemerintah sendiri, terutama Kang Deddy Mulyadi mengungkapkan ini untuk mengurangi angka kemiskinan. Dari Bapak sendiri ada nggak sih usulan untuk pemerintah gitu selain vasektomi ini, Pak? Ya betul, memang yang mengurangi juga angka kemiskinan. Karena makin banyak anaknya ini kan terkait dengan pendidikan, kebutuhan hidup, ekonomi tidak layak. Itulah yang penyebabnya kemiskinan juga. Rekomendasi untuk pemerintah seperti apa? Ya, rekomendasi untuk pemerintah sebaiknya dibuatkan program pemberdayaan sosial. Oke, baik. Pak, terima kasih banyak atas waktunya, selamat kembali beraktivitas. Dan saya juga pemirsa tidak lengkap kalau tidak mencari lagi ya pendapat dari para masyarakat yang ada di tempat saya mengabarkan. Halo Pak, selamat malam. Ya, dengan Coki. Baik, dengan Pak Coki. Pak Coki ini sudah pernah mendengar wacana dari Kang Deddy Mulyadi mengenai vasektomi? Sudah. Bisa. Nah, ini tanggapannya seperti apa, Pak? Kalau saya tidak setuju, karena sama aja melawan kodrat dari Allah Subhanahu wa taala dalam segi agama. Tapi untuk kedepannya ya pemerintah harus bisa lah cari solusinya gimana baiknya untuk proses yang sedang berjalan saat ini. Tapi masyarakat berarti belum siap ya artinya menerima ide-ide dari Kang Deddy Mulyadi? Iya, belum siap. Masih banyak sosialisasi di sana-sini, masih banyak kekurangan. Statement Kang Deddy Mulyadi memang bagus bagi yang mengerti, tapi yang belum mengerti dan belum memahami dia masih bingung. Oke, tapi kan ini juga menjadi salah satu syarat utama untuk penerima bansos yang artinya ini seperti laki-laki ini agak sedikit disudutkan. Nah, tanggapannya seperti apa, Pak? Iya, kalau laki-laki agak sedikit disudutkan karena ya gimana ya? Karena ya ekonomi di Indonesia ini ya pasang surut, kadang naik, kadang turun gitu. Untuk rezeki yang Allah sudah berikan itu jangan dibatasi maksudnya. Ya dikasihlah sumber daya manusianya gimana gitu untuk mencari nafkah yang baik dan halal gitu. Pak, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam dan selamat kembali beraktivitas. Itulah dia Maria dan juga pemirsa pendapat dari masyarakat. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Lalu dari Anda sendiri bagaimana pemirsa, pro atau kontra? Saya kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Rehana yang cantik. Tadi itu ada Pak Hidri dan juga Coki, merupakan sedikit begitu ya suara dari masyarakat Jawa Barat. Ada yang setuju juga ada yang tidak. Tapi begini, akan tidak mungkin ya seorang gubernur begitu ya kemudian membuat kebijakan yang di awal saja begitu kenceng begitu ya, tapi nanti di belakangnya perlu banyak kajian lagi. Ini menurut Anda sebenarnya yang salah apanya? Ya, terima kasih. Beberapa bulan menjabat, ini kan beberapa kebijakannya kan populis ya. Saya kira di satu sisi pasti masyarakat memiliki ekspektasi dengan kebijakan populis ini. Akan tetapi tentu kebijaksanaan itu dibutuhkan di dalam pengambilan kebijakan. Jadi kebijakan perlu bijaksana. Nah, kalau bahasa agamanya hikmah. Jadi makanya kalau di dalam Pancasila itu kan ada hikmah kebijaksanaan di dalam mengambil kebijakan. Nah, baik saja nggak cukup, tetapi baik harus komunikasikan dengan benar. Nah, benar saja juga nggak cukup, harus dengan cara yang baik. Karena itu niatnya tadi bisa jadi baik,
Untuk kepentingan apa? Kepentingan mensejahterakan masyarakat. Melihat bahwa ada orang-orang yang mungkin karena keterbatasan ekonominya, karena aktivitasnya nggak ada begitu, akhirnya bikin aktivitas, bikin anak kan gitu kan. Nah, untuk meliterasi itu maka butuh langkah-langkah. Nah, di sisi yang lain ada bansos terkait dengan kewajiban negara. Pemerintah perlu mengregulasi, salah satunya dengan menetapkan syarat-syarat administratif. Tetapi kalau syaratnya bertentangan dengan hukum, syaratnya bertentangan dengan norma agama, maka pemerintah yang seharusnya ditaati bisa tidak ditaati. Waduh, ya, ini baru awal gitu. Mula menjabat loh, ini jangan gitu dong Pak Niam. Nah, memang begitu aturan masih keagamaannya panjang loh ini loh, 5 tahun loh. Kita memiliki kewajiban untuk taat kepada ulil amri. Ketika kebijakannya bermuara kepada kemaslahatan publik. Dan tadi tujuannya adalah untuk kepentingan kemaslahatan publik. Tetapi tujuan saja nggak cukup. Caranya juga harus maslahat. Karena itu ketika caranya ini dilakukan bertentangan dengan hukum, berpotensi melanggar norma agama, maka dia bisa diingatkan sebelum menjadi kebijakan. Nah, begitu jadi dia. kebijakan yang melanggar, ya nggak wajib taat. Aduh, ini harusnya kita konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan, Kang Deddy Mulyadi yang sudah kami hubungi, namun kemudian hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasinya untuk dapat bergabung bersama kami. Kami tunggu lah ya untuk segmen berikutnya. Kemudian muncul pertanyaan, kalau begitu jika kemudian kebijakan ini diterapkan gitu ya, apa negatif ya dan juga apa dampak negatif dari kebijakan ini? Pak Rian harus menjawabnya. Sesaat lagi ya Pak ya, kami akan kembali untuk Anda.